Oke ya guys, 21 kilo kita lihat ini dalam satuan Nm-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 ini guys. Oke guys, hari ini gue pengen mengulas ada satu buah kunci momen dari brand IWT yang dimana memang gue bisa bilang dari kemarin banyak juga untuk yang merequest ya guys ya. Jadi dari kemarin itu, bang coba dong bang ulas kunci momen. Secara di belakang ini udah banyak banget varian kunci momennya dari IWT. Nah, dan kalian tahu mungkin kalian bisa ngelihat yang paling atas ini adalah yang paling besar, tapi bukan ini kali ini yang bakal gue mau ulas. Oke, nah kali ini yang gua mau ulas kalau yang menurut gua itu memang size-nya itu sudah cukup buat kalian. Mungkin ada yang punya bengkel motor ya dan punya bengkel mobil juga. Jadi satu kunci momen ini gue bisa katakan sudah bisa cukup mendukung untuk kedua usaha itu. Nah, di sebelah kanan gue ini sudah ada kunci momen dari brand IWT dengan square-nya setengah ya, dan size-nya di 70 sampai di 350 Nm. Nah, 70 bang, coba dong bang di-convert ke kilo ya. Nah, kalau di-convert ke kilo, gue lebih persisnya berapa sebetulnya gue juga nggak bisa pastikan ya. Karena gue juga nggak hafal, tapi gue ngambil bilangan bulatnya ya. Jadi kalian coba aja cari sendiri ya untuk lebih pastinya. Karena ada 0,0,nya sekian segala macam lah. Nah, kalau gue bicara bulatnya aja di sini dari 70 sampai 350 Nm ini ya. 70 itu dia 7 kilo, 350 Nm ini ya dia di 35 kilo. Nah, ini kalau gue bicara untuk bilangan bulatnya aja, tapi sebetulnya harusnya kayak 70 itu harusnya 6,9 sekian berapa kilo gitu ya. Pokoknya ada buntut-buntutnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sampai butuh yang buntut-buntutnya banget ya, kalian jangan beli kunci momen seperti ini. Kalian harus belinya seperti yang digital. Nah, karena kalau yang model seperti ini ya, dia belum digital ya, masih analog biasa. Dia bilangannya kita untuk menempatkan di belakang angka, di belakang koma ini kita susah menentukannya gitu. Tapi sejauh ini sih kalau misalnya kalian cuma hanya untuk menunjang pekerjaan kalian ya, seperti ini sudah sangat cukup gitu loh. Dan memang banyak produsen-produsen ini yang memang ngeluarin model analog seperti ini. Nah, ya guys, gue pengen langsung buka aja ya. Tapi ini kalau sebelum ini sambil kita buka ya, kalau kalian mau ngedapetin produk ini ya, kalian langsung aja buka di Tokopedia atau dimanapun marketplace itu, di sana banyak sekali kalian bisa dapetin dengan harga 1 jutaan. Nah, murah banget kan? Nah, lihat guys, murah tetapi tidak murahan. Kalian boleh lihat nanti kualitasnya seperti apa. Nah, ini guys, ini barangnya ya. Ini barangnya, wah, nih bisa lo lihat rapi, terbungkus rapi ya. Nah. Ya guys, di sini ada ya, di sini ada manual book ya. Kalau gue lihatnya ada manual book. Di sini ada manual book ya untuk penggunaan ya. Di sini sudah diberikan ya. Nah, di sini ada conversion table. Nah, ini bagus nih ya. Ini gue baru lihat juga nih. Nah, dia ada foot pound, kilogram, newton meter. Nah, di sini ada conversion table-nya nih guys. Jadi di manual book ini ada nih ya. Kalian tinggal pelajarin aja ya. Nah, untuk persisnya seperti apa nanti kalian tinggal pelajarin. Nah, makanya beli guys. Jadi kalian tahu ya. Nah, di sini ada sertifikat ya, calibration. Jadi kalau misalnya memang kalau untuk alat ukur seperti ini ya, ini baiknya memang ya dikalibrasi seperti ini ya. Ini kita bicara baru ya. Tapi kalau misalnya kayak kalian, bang, kalau gue beli alat ini berapa lama gue harus kalibrasi? Nggak usah terlalu sering-sering, karena kalian juga kan menggunakan ini paling cuma hanya normalnya kita gunain. Beda ya, kalau gue di sini memang dipakai buat syuting, sering dipakai. Tapi kalau misalnya kalian ya, kalau cuma hanya di bengkel aja yang sesekali gitu ya, nah itu ibaratnya kalian juga nggak usah perlu untuk dikalibrasi kalau menurut gue. Karena sorry ya guys ya, bukannya apa, melintirnya tuh angkanya cuma hanya sedikit-sedikit aja, kecuali kalau kalian nakal dibongkar-bongkar. Dan sebetulnya ada beberapa metode kalibrasi ya, jadi kita juga bisa melakukan, nggak usah ke lab ya, kita bisa melakukan. Akan tetapi ya, tidak semua untuk cara kalibrasi di setiap model kunci momen ini dia berbeda-beda ya guys ya. Setiap
brand, beda lagi caranya, dan modelnya beda lagi caranya. Ya guys, ini bisa lo lihat ya. Ini kalau gua ngelihat dari segi finishingnya ya. Ini untuk finishingnya di sini ya. Ini terlihat sangat rapih banget ya. Sangat rapih banget ya. Dan warnanya bisa lo lihat ini bener-bener keren banget kalau menurut gue. Dan di belakang ini dia modelnya ya. Kalian locknya ini ya cukup ya diputar seperti ini ya. Ini sistem locknya ya. Nah setelah kalian udah buka seperti ini, kalian tinggal putar aja langsung ya. Nah, kalian tinggal puter aja sesuai dimana yang kalian mau ya. Nah, kalau sudah kalian puter sudah sesuai, kalian tinggal ya di lock ke kanan, unlock ke kiri ya. Jadi sama seperti buka atau ngencengin baut ya, guys ya. Dan ini kalau gua bahas sedikit ya, mungkin dari jumlah mata yang ada di dalam. Nah, di sini gua nggak bisa bilang jumlah matanya yang ada di dalam berapa karena gue juga kurang paham ya. Nah, kalau gua ngelihat dari jumlah matanya ya, sepertinya matanya lumayan agak banyak, tapi lebih persisnya berapa? Di sini gua nggak bisa menerangkan ke kalian karena di sini untuk di manual booknya nggak ada ya. Jadi gue cuma hanya feeling ya. Nah ya, oke lah kalau gue lihat. Nah, ini kalau yang model kepala ratchet seperti ini ya. Ini yang pasti sih kita menggunakannya lebih enak karena memang di saat kita contoh kita ngencengin kunci roda yang berkali-kali ya menggunakan ini ya, kita enak jadi nggak usah cabut si mata kunci soknya. Jadi kalian karena memang di sini kepalanya udah model ratchet ya, sudah oke kalau menurut gue. Dan bagian yang di paling bawah ini ya guys ya, ini bisa lo lihat ini guratannya. Ini rasanya di tangan ini bener-bener rigid banget, enak kalau di saat kita menggenggamnya. Dan di sini bisa lo lihat ya, inspection made in Taiwan. Jadi IWT untuk yang produk ini dia made in Taiwan. Bang, gue butuh yang kecil dong bang ya. Kalau misalnya gue beli yang 350 nm kebesaran ya, tenang guys ya. Kalau lu ngerasa kebesaran, IWT punya yang sangat mungil ini di belakang gue ya. Dan yang tanggung juga. Kalau yang ini square-nya 3/8 ya. Ini square-nya 3/8, ini paling kecil banget dari IWT. Dan ini ada yang tanggung setengah juga ya. Ada yang 3/4 dan yang paling besar ada yang 1 in. Jadi nggak usah takut ya. Di sini semua disediain dari IWT guys ya. Ini kalau menurut gue cakep banget ya. Jadi ini bisa menjadikan pilihan salah satu nih buat kalian ya. Kalau misalnya dari kalian ada yang sedang mencari seperti ini ya. Nah, ini untuk maintenance-nya. Kalau sedikit gue bahas dari bagian kepala. Ini enak ya. Di sini sudah ada kunci. Gue sebutnya biasa menyebutnya L bintang ya. Kalian tinggal buka dan kalian tinggal kasih grease lagi di bagian sini ya. Kalau misalnya sudah sekian tahun berapa kalian pakai ya untuk ya merawat si giginya yang ada di dalam ya supaya nggak ompong guys ya. Nah, oke guys, buat ngelain penasaran, gue pengen langsung coba aja. Gue pengen torsi mungkin di 30 kilo atau di 25 kilo ya. Kita akan menggunakan torsimeter digital untuk mengetahui lebih pastinya. Oke guys, ini 21 kilo. Kita coba ngetes ya. Nanti kita pakai torsimeter digital. Oke. Nah, oke. 21 kilo. Kita pengen lihat ya. Oke ya guys, 21 kilo. Kita lihat ini dalam satuan Nm-nya ya. (237,9). Kita coba sekali lagi ya. Oke. 2304 ya. Ya, itu dalam posisi pengencangan. Gue juga nggak bisa bilang torsimeter digital ini akurat 100% ya. Gue juga nggak bisa katakan itu. Jadi 21 kilo setaranya kurang lebih 210 Nm ya. 210 berapa lah harusnya gitu. Ya, ini gue pengen coba ngendorin. Kita pengen coba, kita lihat ya kalau menggunakan torsimeter ini. (155). Ini posisi ngendorin ya guys ya. Iya, not bad ya. Yang gua rasa tadi dari hasilnya 230-an, 233, 232. Untuk tadi kita ngecek untuk kita
buat di NM, karena memang tadi alat torsimeter tadi nggak ada satuan untuk kilogramnya ya, jadi memang kita harus cobanya di NM. Oke guys, gua rasa mungkin pengetesannya kurang lebih sampai di sini ya. Jadi kurang lebih gue memberikan gambaran, tapi kembali lagi gue nggak bisa bilang ya yang mana yang lebih akurat, karena kalau lu mau bener-bener mencari titik akuratnya ya lu harus ke lab ya. Kalau di sini gue cuma hanya mereview. Tadi gue cuma hanya membandingkan ya untuk analog yang di kunci momen ini ya, kita bandingkan dengan torsimeter digital yang gue punya ya. Jadi gue nggak bisa bilang mana yang lebih akurat. Oke, sebelum kita akhiri ya, mungkin kalau dari kalian ada yang penasaran ya, nih di sini gue lihat ya, untuk panjang untuk sticknya ini totalnya ada di ya 62,5 ya. Mungkin kalian bisa lihat ya, 62,5. Oke, 62,5 ya, dari ujung kepala headnya sampai ya untuk tombol untuk pengunciannya, locking unlocking di bagian belakang. Yang gue rasa memang sudah selayaknya, seharusnya juga memang untuk ya kunci momen ya 70 sampai di 350 Nm ya, untuk panjangnya segini memang sudah ideal hampir semuanya. Oke guys, gue rasa mungkin cukup sampai di sini ya perjumpaan kita hari ini ya. So yang gue bisa katakan ya, alat ini sudah sangat mumpuni banget buat kalian untuk di bengkel motor ataupun di bengkel mobil ya guys ya. Di sini size-nya sudah sangat ideal. Tapi kalau kalian merasa kurang kecil, kalian butuh di bawah 70 Nm ya, di sini ada dari brand IWT untuk square setengah juga, tapi yang lebih versi kecilnya. Oke, gua rasa mungkin sampai di sini perjumpaan kita ya. Nantikan terus video-video GTK Channel yang akan terus mengulas hand tools, power tools. Kedepannya kita akan terus ulas bersama di channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.